membatasi, tidak keluar dari topik yang kami sampaikan, saya izin menggunakan alat bantu. Saya share materi untuk pertemuan pertama, topik pertama ini. Sebentar. Apakah di layar monitor Anda sudah bisa dilihat? Sudah, Prof. Sudah ya? Oke. Eh, Nama resmi mata kuliah ini adalah Ilmu Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Veteriner. Kita singkat menjadi IKPMV. Nah, pada beberapa semester lalu, eh, ini pernah ditaruh di semester 2, tapi dasar-dasar komunikasi. Tetap dengan pengembangan masyarakat veteriner. Jadi komunikasi hanya digunakan untuk kepentingan bagaimana kita melakukan community development, pengembangan masyarakat. Misalnya kalau ada ke lapangan dan lain sebagainya. Nah, pada eranya saya mahasiswa, malah persempit lagi namanya mata kuliah ini adalah ilmu penyuluhan, hanya untuk memberikan penyuluhan saja. Ya. Tetapi ketika saya pada masanya menjadi dekan dengan dekan-dekan FKH eh, yang lainnya di Indonesia sepakat dokter hewan itu perlu keterampilan komunikasi, tidak cukup dengan penyuluhan, maka dikasihlah dasar-dasar komunikasi. Nah, dalam beberapa tahun belakangan ini, komunikasi disadari sama pentingnya dengan pengetahuan yang lain, ya, eh, di bidang kedokteran hewan untuk apa namanya keterampilan untuk kompetensi yang mereka miliki dan beberapa periode belakangan ini untuk ujian kompetensi pusat dalam hal ini adalah Kementerian dan bersama-sama PDHI, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia itu menguji kompetensinya. Jadi kalau Anda setelah lulus dokter hewan, ini karena profesi diuji lagi uji kompetensi. Uji kompetensinya itu sudah menyertakan apa yang disebut dengan OSCE. OSCE itu adalah Objective Structural Clinical Examination. Nah, di sini nampak sekali. Jadi Anda diberikan kasus yang benar begitu loh. Hewannya ya. Mungkin kalau hewan besar menggunakan manekin atau dan lain sebagainya, nanti Anda diuji satu persatu untuk memeriksa dari awal sampai memberikan pengobatan. Di sini bagian yang terpenting juga ada form penilaiannya adalah pada keterampilan berkomunikasi. Itu dulu kami sampaikan historinya, sejarahnya, kenapa akhirnya ilmu komunikasi dan pengembangan masyarakat veteriner yang semula di FKH Udayana ditaruh di semester 2, mulai 3 tahun yang lalu kalau tidak salah, dibawa ke atas menjadi di semester 7. Karena setelah semester 7, 8, dia koas, di koas akan di secara khusus di kerumah sakitan keterampilan komunikasi ini kembali ditekankan karena nanti ujian kompetensinya ya tidak hanya ujian tapi saya membawa ke sana karena ini kaitannya dengan evaluasi nanti tetapi para dokter hewan yang sudah tamat dan kemarin kita mengundang stakeholder untuk evaluasi kurikulum kita menyoroti keterampilan komunikasi dokter hewan itu masih rendah. Gitu. Sangat penting untuk memberikan bekal. Nah, oleh karena itu, walaupun ini 2 SKS, saya berharap saudara-saudara nanti bisa memperkaya, bisa belajar sendiri dari berbagai media yang sekarang sangat mudah Anda dapatkan. Tidak hanya di internet, mungkin di AI, jadi di eh, kecerdasan buatan, ya, pada chat GPT misalnya, ya, salah satu contoh gitu ya. Baik, kami mencoba di topik pertama ini, jadi kita menyamakan dulu persepsi kita tentang mata kuliah ini. Jadi ada rencana pembelajaran semesternya RPS, kita bicara tentang kontrak perkuliahan antara Anda dengan kami,
sebagai fasilitator untuk apa Anda belajar, lalu dalam rangka membekali dan tercapainya capaian pembelajaran ini, jadi learning outcome, kompetensinya yang bisa diperoleh, kami akan berikan tugas berupa project based learning dan kami akan berikan penjelasan tugas tersebut. Itu untuk kali ini dulu di pendahuluan ya. Saya berharap kita mungkin tidak lebih dari 1 jam mudah-mudahan, tapi nanti kami coba layani juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan karena berikutnya kita sudah mengalir dengan materi-materi. Ya. Sampai di sini Anda masih bisa mengikuti atau masih bergabung dengan saya? Masih Masih, bergabung, Prof. Prof. Masih, Prof. Baik. Ya. Materi nanti semuanya ada di Oase. Nanti Anda bisa cek ya. Kita mulai dulu. Siapa pengampu mata kuliah ini? Saya sendiri sebagai koordinator. Ya, ini kami bukan ahli komunikasi, tetapi dulu ya keterpaksaan karena menjadi dekan pada saat kami menjadi dekan itu di tahun 1997-an gitu ya, 97. eh, Duduk bersama dengan dekan-dekan FKH se-Indonesia membicarakan mata kuliah yang harus diajarkan mulai saat itu adalah komunikasi diberikanlah pada dekan. Kemudian ada mata kuliah animal welfare, jadi kesejahteraan hewan waktu itu baru juga. Dan etika, kalau nggak salah etika profesi. Itu kita bagi. Jadi yang paling bisa bagi adalah dekan, wakil dekan waktu itu. Akhirnya sampai sekarang lah kami eh, benar-benar memperdalam tentang komunikasi veteriner. Dan bahkan dalam kaitan ini kami sedang membimbing sekarang mahasiswa S3. Jadi ada dokter, dokter hewan, seorang dokter hewan yang pemilik klinik hewan yang cukup banyak, tidak hanya di Bali, tapi berkembang juga sampai ke Indonesia Timur. Dia sekarang dia mereka sudah master juga di Udayana, alumni UNUD ya. Kemudian dia sekarang menjadi student saya, sedang menyiapkan disertasi, jadi penelitian S3. Dia mengambil adalah keterampilan komunikasi, ya karena mereka merasakan, mereka itu berarti dia dan beberapa dokter hewan yang praktek itu terasa tanda kutip itu masih lemah. Kalau saudara mengikuti perkembangan, ya, mungkin ada baiknya juga melihat saat ini itu banyak sekali dokter hewan yang di meja hijaukan gitu loh. Artinya dibawa ke pengadilan dituntut oleh siapa? Oleh klien, oleh klien. Gitu loh. Ini sedang berlangsung untuk di Bali. Kalau di Jawa Barat tuh banyak sekali. Entah itu karena eh, kelalaian dalam praktek, itu apa namanya? Hmm, mereka melakukan tuntutan atau karena miskomunikasi. Jadi keterampilan komunikasi. Oleh karena itu, salah satu mahasiswa S3 kami yang tadi saya katakan itu yang mengambil langsung, sekarang sedang riset dia mengambil data, menyatakan penting sekali kita membuat panduan, pedoman, gitu. Yang sampai saat ini nanti kita akan sampaikan apa yang kita gunakan selama ini. Jadi dia mencoba untuk memodifikasinya. Baik, jadi itu ceritanya kenapa saya memegang komunikasi. Bukan karena ahli komunikasi, bukan. Tapi ada blessing disguise-nya juga gitu loh. Jadi terpaksa belajar komunikasi dan itu bermanfaat. Saya merasakan manfaatnya. Ya. Kami bisa keliling, keliling tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di kemana-mana di negara ini karena kemampuan berkomunikasi. Mereka akan lihat seberapa hebatnya saudara-saudara di bidang skill keterampilan Anda, tapi kalau dalam komunikasi itu kurang, mereka tidak akan, ya artinya mereka akan menomor sekiankan kita. Siapa yang mampu berkomunikasi itu paling mudah. Itu kita, saya kira Anda bisa rasakan itu. Ya. Kemudian Pak Dokter Dokter Hewan Kadek Karang Agustina, sehari-harinya dia labnya mungkin semua sudah tahu ya di ilmu kesehatan masyarakat veteriner. Jadi pas sekali kami ajak untuk mengajar ilmu komunikasi dan pengembangan masyarakat veteriner. Beliau sekarang ini lebih memperdalam di bidang animal welfare.
banyak sekali proyek yang beliau dapatkan lagi-lagi karena keterampilan dia juga berkomunikasi. Mulai awal saya diminta mengajar komunikasi, saya mengajak dia masih dosen muda sekali amat muda waktu itu. Dan untuk S3-nya juga berada di bawah bimbingan kami dia dan beliau sudah doktor. Sekarang proyek yang paling banyak dimiliki mungkin oleh dosen-dosen ya ini untuk dosen muda terutama adalah dari Pak Karang. Itu untuk kami menggambarkan bukan dia juga ahli di bidang komunikasi tapi menekuni komunikasi. Kami ajak untuk sharing eh, mata kuliah ini. Sorry. Baik, ini dosen pengampunya, jadi kami berdua, sehingga kalau ini dibagi pertemuan offline, ya, kami harus membagi diri. Mungkin kelas A dan kelas B saya, kelas C dan kelas D mungkin Pak Karang, atau sebaliknya A dan A, B, C, B dan D, itu nanti kita akan atur. Kita akan atur, ya. Tapi kalau itu sifatnya online, tentu cukup satu orang aja. Kali ini sebenarnya Pak Karang ingin bergabung, tapi beliau masih ada kesibukan di universitas. Ya. Baik, itu dosen pengampu. Lalu perkenalan kita berikutnya adalah ini. Anda bisa lihat di layar. Ini apa yang disebut dengan OIE. Tahu Anda OIE? Office International des Episodis. Ini dari bahasa Perancis ini ya. Eh, kalau di Inggriskan itu World Organization for Animal Health. Sama dengan WHO-nya di manusia. Ya. Kenapa saya tonjolkan ini? Karena OIE atau Badan Dunia tentang Kesehatan Hewan itu yang pusatnya ada di Paris, ya, karena itu masih menggunakan bahasa Prancis ini, Office International des Avisotis di OIE, WHO-nya untuk kesehatan hewan, atau sekarang udah mulai banyak WOIH jadi WOAH itu sudah mulai banyak dikenal tapi zamannya saya ini OIE sampai sekarang juga OIE jadi sekarang ada WOAH gitu ya World Organization for Animal Health jadi kayak WHO-nya lah WHO itu di kesehatannya manusia di dunia. Nah, apa yang ingin saya tonjolkan OIE itu meminta pada ahli kesehatan hewan ya dokter hewan dalam bentuk keterampilan komunikasi itu ini rekomendasinya dia dan sudah dibuatkan bukunya ini OIE Recommendation on the Competency jadi rekomendasi OIE terhadap kompetensi dari lulusan dokter hewan yang dia disebut dengan Dewan Graduate jadi begitu tamat dokter hewan di hari pertama dia harus mampu apa gitu loh mampu apa ada 9 kemampuan, salah satunya adalah keterampilan komunikasi, communication skill. Ini diminta. Dan kita tidak pernah mengajarkan secara sungguh-sungguh pada dokter hewan. Nah, mulai diujikan, jadi ujian kompetensi yang saya katakan OSC tadi, Objective Structural Clinical uh, Examination, itu sekarang udah mulai menggerudugan itu, kelabakan artinya gitu loh dokter hewan yang baru lulus diuji. Jadi kalau ini di lantai 3 di gedung FKH di Sudirman. Jadi kantor-kantor kami, ruang dosen tuh kalau ada ujian itu dikosongkan menjadi ya tempat mereka diuji secara simulasi. Salah satunya adalah komunikasi. Kembali saya mau tekankan di slide ini mengatakan OIE, Badan Dunia Kesehatan Hewan itu meminta keterampilan dari dokter hewan di hari pertama Dewan Graduate. Jadi sekarang Anda dilantik menjadi dokter hewan, Anda harus mempunyai kompetensi komunikasi seperti berikut. Apa itu? Ini, Pak. Ini dunia loh, belum di Indonesia. Jadi secara umum dia katakan komunikasi itu mencakup apa di sini? Pertukaran informasi antara berbagai individu, bisa orang dengan orang, ya, dokter hewan dengan eh, stafnya, dokter hewan dengan apa namanya laboran, dokter hewan dengan petugas karena dokter hewan dengan masyarakat, ya, itu individu. Bisa juga institusi, jadi rumah sakit kita, klinik kita,
FKH kita, laboratorium kita dengan institusi lain, dengan BBVET. Ya, besok kami diundang di BBVET untuk bicara. Ya. Kemudian juga dengan publik. Publik itu ya masyarakat. Ya. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan menginformasikan, membimbing, memotivasi tindakan. Nah, penerapan ilmu dan teknik komunikasi ini melibatkan tidak hanya sekedar keterampilan itu, tapi juga modulasi pesan. Jadi bagaimana mengirim pesan, message, itu sesuai dengan situasi, sesuai dengan tujuan dan target audiens. Tidak mudah setelah saya pelajari komunikasi. Kelihatan semua orang bisa berkomunikasi. Buktinya Anda sudah ada di semester 7 sekarang. Ya, bisa tapi berkomunikasi yang efektif, ya. Effective communication itu belum tentu. Karena ini sangat tergantung pada situasi, ya, tujuan kita berkomunikasi, audiennya. Kadang-kadang kita tidak memperhatikan siapa audiennya. Ya, karena klien yang kita miliki itu belum tentu mereka orangnya educated, artinya teredukasi, artinya berpendidikan tinggi atau berpendidikan menengah. Ya. Kadang-kadang juga sama sekali peternak itu tidak tahu, dia hanya tamatan SD. Bagaimana kita berkomunikasi agar efektif. Itu. Sebaliknya, ada juga klien kita yang bisa menuntut dan lain sebagainya. Yang tadi saya katakan, memeja hijaukan para dokter hewan itu adalah klien-klien yang sudah punya pendidikan. Loh, kok begini dokternya? Ya dia tuntut gitu loh. Ya, sekarang masih ada beberapa kali, hampir ada saja. Itu dari laporan PDHI Bali loh. Kalau di Indonesia jangan dibilang lagi, terutama di kota-kota besar. Di Jakarta, Jabodetabek, Jawa Barat, Jogja, Surabaya, itu ya. Mungkin ujung pandang dan sebagainya saya juga tidak mengamati, tapi cukup banyak. Ya. Baik itu, jadi secara umum yang dimaksud komunikasi itu tadi. Nah sekarang keterampilan atau kompetensi apa? Ini, sasaran pembelajaran khusus untuk kompetensi ini mencakup kemampuan lulusan dokter hewan di hari pertama, artinya ini mengacu ke Dewan Graduate, di hari pertama dia lulus itu untuk mampu apa kompetensinya. Ini, lihat pertama, mampu mengomunikasikan informasi teknis kedokteran hewan maksudnya itu dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Ya, kita kan cek nanti itu diuji. Ya, kayak ada ujian kompetensi bisa nggak dokter hewan lulusannya Udayana ini menyampaikan informasi teknis yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Gitu loh. Misalnya Anda menyampaikan bahwa dari pemeriksaan laboratorium, misalnya dari pemeriksaan ini hewannya ternyata eh, men- eh, mengalami infeksi berat dengan melihat hasil, misalnya saya pakai contoh pengalaman kita CBC misalnya. Anda mau ngomong apa? Apa mau ngomong Anda neutropenia ini misalnya leukositosis, neutropenia dengan ship to the lab misalnya gitu. Nggak bisa, nggak paham. Ya, kita pilih bahasa-bahasa yang mudah. Ya. Baik, selain kemampuan yang pertama ini yang digariskan oleh OIE, Badan Dunianya Kesehatan Hewan, juga yang kedua, mampu berkomunikasi secara efektif. Of course, Anda semua itu sudah mampu berkomunikasi, tapi apakah mampu berkomunikasi secara efektif? Dengan siapa? Sesama tenaga kesehatan, sesama dokter hewan, kolega dengan kolega aja sering tabrakan. Ya, macam-macam persoalannya, masalah etika, masalah praktek, masalah macam-macam. Itu minta diselesaikan oleh PDHI. Antara dokter hewan ini kesehatan ini tenaga kesehatan dengan eh, laboran, dengan petugas kandang, ya, dengan sesama ahli kesehatan, sama dokter. Ya, kita kan tahu sekarang adanya One Health. Jadi satu kesehatan, kesehatan masyarakat, kesehatan dokternya, kesehatan manusianya, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan. Ini perlu berkomunikasi yang efektif. Ya. Yang biasanya dokter hewan itu selalu menjadi yang nomor kesekian, nomor satu ya dokter manusia. Nomor dua adalah ahli ini yang terakhir, baru dokter hewan ahli komunikasi. Nah untuk apa tujuannya? Ini secara efektif mampu berkomunikasi untuk bertukar informasi ilmiah, scientific
communication, scientific information gitu loh. Bisa kita bertukar, bisa juga hal-hal teknis serta pengalaman-pengalaman praktis. Itu OIA. Ya, karena OIA itu badan dunia dan Indonesia ada di dunia tunduk dengan ini, maka di Indonesia pun diharapkan dokter hewan itu memiliki kemampuan itu. Karena itulah kita digenjot, ya, maka pendidikan saya langsung aja percepat, pendidikan di kedokteran hewan, kami membuat rencana pembelajaran semester seperti ini. Ya, ini sudah revisi kelima, berarti kami perbaiki di awal 18 Januari kemarin karena seringkali melakukan lokakarya, dicek terus ini. RPS ini Anda bisa download, bisa lihat di Oase ya. Nah, kita ingin lihat di sini apa sih mata kuliah ini berisi apa aja, ya. Jadi sudah ini ya, ada 17 halaman di sini. Ini kode mata kuliahnya, mata kuliah wajib di program studi, SKS-nya 2, tidak ada praktikum, jadi kita omong-omong doang gitu loh. Nanti mungkin ketika ini kita paksa untuk melakukan pertemuan dalam project, ya tugas based learning, dan di semester 7. Koordinatornya saya, anggotanya Pak Karang. Ya, ini diperiksa nanti oleh unit penjaminan mutunya Bu Werdi dan Kona. Ini deskripsi. Kita lihat mata kuliah ini bicara apa sih? Anda bisa lihat di layar, bisa baca, Bisa, Prof. bisa. Bisa, Prof. Oke, Bisa. jadi mata kuliah ini mempelajari prinsip, mempelajari unsur-unsur, dan mempelajari strategi komunikasi. Apa sih prinsip komunikasi? Apa sih unsur-unsur komunikasi? Apa sih strategi? Bagaimana strateginya? Itu kita akan sudah mulai minggu depan. Pak Karang akan menyampaikan. Lalu selain itu, keterampilan komunikasi atau communication skill ditekankan di sini. Walaupun Anda tahu prinsipnya, unsur-unsurnya, ya, bagaimana strategi berkomunikasi, tapi kita ingin menekankan keterampilan Anda berkomunikasi agar mahasiswa mampu menerapkannya secara efektif. Kita nanti buktikan dengan tugas project Miss Learning. Nah, panduan komunikasi itu yang berupa konsultasi dokter hewan berdasarkan model Calgary-Cambridge. Nanti kami akan sampaikan apa itu model Calgary-Cambridge. Ini kami coba perkenalkan. Kalau di koas, nanti sudah kita betul-betul tekankan harus mengikuti model ini. Maksudnya adalah mahasiswa sejak awal sudah terbiasa mengatur proses komunikasi atau konsultasi dengan pemilik hewan secara sistematis. Karena model Calgary Cambridge ini hanya kepada klien, hanya ya. Selain itu, mata kuliah ini juga mendalami komunitas, karena namanya mata kuliahnya ilmu komunikasi dan pengembangan masyarakat veteriner. Jadi setelah Anda tahu komunikasi bukan hanya untuk klien, tapi bagaimana kita mendevelop community, ya, em, bidang kita, jadi komunitas masyarakat veteriner kita. Nanti mungkin semoga Pak Karang itu bisa sharing bagaimana pengalaman-pengalaman beliau sehingga bisa diterima dalam komunitas-komunitas, ya sekarang sedang getol-getolnya memasyarakatkan tentang eh, animal welfare pada peternakan ayam yang free cage. Jadi kandang eh, bukan kandang baterai gitu. Ternyata ini yang menghasilkan nilai, tapi pada ayam petelur masih ayam telur ya. Oke, kembali. Jadi selain itu mata kuliah ini mendalami komunitas masyarakat veteriner, kemudian serta konsep dan aplikasi bagaimana mengembangkannya dalam penanganan penyakit hewan. Mata kuliah ini juga membahas topik-topik yang relevan. Jadi kami akan berikan artikel, berikan topik-topik yang sudah dipublikasikan untuk membantu mahasiswa lebih siap dalam menghadapi situasi komunikasi yang ke depan semakin kompleks, ya, baik dari segi teknis maupun hubungan antar person, interpersonal. Itu kurang lebih deskripsi mata kuliahnya, karena harganya hanya 2 SKS, barangkali kita berupaya, kami dengan Pak Karang dan saya akan berusaha memfasilitasi, selebihnya adalah tergantung Anda. Gitu ya. Ya, tergantung Anda. Ya, seperti sekarang misalnya, kita bertemu online seperti ini. Berapa yang aktif, berapa yang tidak, kami tidak bisa memperhatikan, itu terserah Anda gitu loh. Jadi kalau Anda tidak mengikuti, ya tidak tahu. Kalau Anda mau tekun dan mengembangkan diri, ini jauh akan lebih berguna. Ya. Kami hanya memfasilitasi. Eh, jelas sampai di sini? Saya bisa lanjut?
Jelas, Prof. Oke, saya butuh ini apa namanya feedback karena kita tidak bertemu, ya, tidak bertatap, dan saya juga hanya melihat beberapa aja yang ada di layar ya. Eh, Baik, deskripsi mata kuliahnya ini sudah tadi saya katakan. Mata kuliah ini mempelajari prinsip unsur strategi komunikasi, ya keterampilan komunikasi ditekankan, communication skill, kemudian panduan Calgary Cambridge menjadi hal yang kita akan pelajari. Mata kuliah ini juga melihat bagaimana komunitas masyarakat veteriner dan dikembangkan, lalu ada tambahan-tambahan topik-topik ya yang perlu dibahas, ya yang diambilkan dari artikel-artikel yang sudah dipublikasi. Ini untuk menyiapkan diri Anda ke depan. Ya, itu salah satu model pembelajaran. Nggak bisa dari kami aja, Anda yang harus kami support dengan materi, begitu loh sudah perkembangan ilmu ini. Itu maksudnya. Baik, pada hari seperti ini mungkin lebih banyak kami harus menginspirasi Anda, biar Anda menjadi pembelajar, pembelajar sepanjang hayat. Anda yang mencari sendiri. Karena eh, 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 media belajar, sumber belajar itu sangat mudah sekali saat ini ya. Baik, ini capaian pembelajarannya. Jadi tadi capaian pembelajaran kompetensi dari OIE-nya, OIE-nya, ini capaian pembelajaran untuk mata kuliah, CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Setelah Anda kita ajak selama 6 bulan, 1 semester ini mengikuti kuliah ini, kami berharap segera setelah saudara selesai dengan kuliah ini dengan nilai, mungkin bukan nilainya aja yang saya pentingkan, tapi saya berharap nilainya bagus semua, tapi Anda memiliki kemampuan ini. Satu ini, mampu menjelaskan pengertian dan tujuan serta lingkup komunikasi sebagai ilmu yang multidisiplin. Jadi saya berharap Anda itu bisa mengerti tujuannya apa dan lingkupnya apa. Apa sih komunikasi? Karena komunikasi itu adalah sebagai suatu ilmu yang multidisiplin. Kalau jalan itu komunikasi itu ada di persimpangan jalan, hampir semua orang lewat di sana, gitu. Membutuhkan ilmu komunikasi. Ya dokter hewan, ya dokter, ya ahli komunikasi, ya orang filsafat, ya manajemen, itu semuanya butuh kemampuan komunikasi, termasuk dokter hewan. Yang kedua, kami berharap setelah Anda selesai mengikuti kuliah ini sampai lulus, mampu mengelompokkan dan mengaitkan berbagai tipe. Apa sih tipe komunikasi? Ada komunikasi diadik, ada komunikasi yang terbuka, ya ada komunikasi massal, ada komunikasi hanya berdua personal. Prinsipnya apa saja, unsurnya apa saja. Selain ada komunikator, ada siapa? Ada komunikan yang mendengar, ada pesan message, ada saluran, itu akan dijelaskan. Lalu mengerti apa yang menghambat komunikasi tersebut. Dokter hewan perlu ini? Perlu. Jangan hanya tahu neutropil dan eosinofil saja. Ya. Tahu MCV, MCH, PCV, enggak. Juga tahu berkomunikasi. Ya. Kalau ini A itu C itu kognitif, A itu afektif, sikap. Artinya C itu ilmu. Dan. Yang ketiga, mampu menguraikan dan menerapkan konsep-konsep Calgary Cambridge Model. Nanti kami akan masuk lagi setelah Pak Karang, kami akan berikan ini. Anda saya harapkan bisa menguraikan dan konsep Calgary Cambridge itu untuk menghadapi pasien kalau di manusia, kalau kita klien dan pasien seperti apa. Yang keempat, mampu menjelaskan apa itu komunitas. Apa itu komunitas masyarakat veteriner. Ya, bagaimana menentukan komunitas? Mampu menjelaskan konsep pemberdayaan. Kita perlu memberdayakan, empower. Ya, jangan kalah dengan LSM, mereka yang bekerja di LSM, ya lembaga sosial masyarakat itu. Nah, Anda juga bisa, gitu loh. Jadi bagaimana memberdayakan masyarakat, komunitas masyarakat veteriner kita, ya agar dia paham, mengerti, ya entah itu mulai dari masyarakat pencinta hewan, masyarakat peternak, sampai ke pedagang obat dan pedagang makanan, itu semua itu adalah kelompok-kelompok atau komunitas yang terkait dengan veteriner. Mampu kemudian menggunakan metode dan konsep prinsip komunikasi. Ini sudah praktek ini ya. Jadi di samping kognitif, afektif, tetapi juga psikomotor. Psikomotor itu artinya Anda menggunakan alat tangan, gerak. Kami minta Anda membuat paper berdiskusi seperti ketika
pembelajaran semester lalu lah, patologi klinik. Itu capaian pembelajaran yang diinginkan. Kemudian apa buku atau pustaka? Pustaka banyak sekali lagi. Banyak sekali. Anda bisa sekarang aja panggil. Communication skill itu aja minta. Bisa keluar ya di media sosial banyak sekali. Cuman hati-hati, Anda bisa memilah mana bisa memilah dan bisa memilih ya. Tetapi saya memberikan anjuran yang dipakai dasar di sini adalah komunikasi dan pengembangan masyarakat veteriner. Ini kami menulis ya buku ini diterbitkan oleh Udayana University Press ya. Kami minta yang mengedit itu adalah orang dari eh, kelompok, bukan dokter hewan, ini adalah LSM yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat. Kemudian ini buku bagus sekali, Communication in the Real World, An Introduction to Communication Studies. Jadi untuk belajar komunikasi, komunikasi manusia. Kemudian yang paling bagus ini sebenarnya, ya, Handbook of Veterinary Communication Skill. Nanti kami ambilkan beberapa chapter dari sini untuk menjadi tugas pada Anda, ya. Di samping barangkali publikasi-publikasi ilmiah. Ya. Kemudian banyak sekali ini, ya, ada di video, ada di URL dan lain-lain publikasi terkait. Saya kira silahkan Anda. Ini kami hanya memperlihatkan beberapa yang kami pakai. Saya pakai untuk membuat topik pengajaran ini. Lanjut. Nah, sekarang kontrak perkuliahan. Sebelum masuk, ada pertanyaan tadi. Halo, bisa saya lanjut dulu? Bisa, Prof. Oke, ini kontrak perkuliahan. Manfaat kuliah sudah nggak usah lah nanti dibaca ini sendiri ya. Manfaat kuliahnya mempelajari ini ada manfaat itu kemampuan beradaptasi dengan beragam klien, membangun kepercayaan dengan klien, menghindari kesalahpahaman, ya, miscommunication, menangani situasi-situasi emosional. Kami melakukan riset kemarin dengan Pak Karang juga. Ya, kita menanyakan, sebarin ke dokter hewan yang praktek di Bali itu, dia mengatakan yang paling susah itu menangani situasi emosional. Ketika menyarankan hewan itu harus dietanasi, harus ditidurkan. Gimana Pak itu komunikasikannya gitu. Menyampaikan kabar buruk ya atau hasil diagnosis yang tidak menyenangkan, prognosis yang infausta. Ini tidak ada harapan. Itu susah. Itu perlu belajar. Dia oleh karena itu dia mendukung sekali Pak. Komunikasi mesti. Ya saya bilang tidak mungkin hanya 2 SKS. Masih ada mata kuliah yang lebih penting, anatomi, itu juga penting, semua penting. Tapi silahkan diperkenalkan Pak, biar mahasiswanya mencari sendiri. Ya, kepemimpinan, kerja tim itu ya banyak sekali dokter. Sekarang sudah mulai dokter hewan menjadi direktur kesehatan hewan menjadi ini Pak. Biasanya dulu tidak ada, ya. Nggak ada. Ya sekarang sudah mulailah ya karena dia terampil berkomunikasi. Itu manfaatnya banyak. Deskripsinya sudah saya sampaikan tadi. Lanjut kemudian capaian pembelajarannya sudah saya katakan tadi. Ini capaian pembelajaran mata kuliah yang tadi saya dan strategi perkuliahannya. Nah ini metode perkuliahan ini eh, tutorial kami akan bentuk kelompok-kelompok. Setiap kelas saya minta jadikan 4 gitu ya. Kelas A ada 4, kelas B ada 4, kelas C ada 4, kelas D ada 4 seperti waktu patologi klinik. Saya lihat cukup efektif juga ya walaupun masih bisa ditingkatkan. Kemudian di awal perkuliahan ini mungkin kami lebih banyak ceramah. Kemudian mata kuliah nanti berupa handout atau PowerPoint itu akan dibagikan segera setelah selesai kuliah atau nanti bisa dilihat di OASE ya. Ada beberapa pertemuan di kelas, nanti lihat di jadwal, lanjutkan diskusi, tugas terstruktur, nanti akan diberikan tugas terstruktur berupa project. Nah, project ini menelaah artikel yang diterbitkan pada berkala ilmiah dan tadi kami ambilkan yang relevan, chapter-chapter relevan. PJBL ini dilakukan untuk mendiskusikan tugas dan seterusnya. Ini strategi perkuliahannya, lalu kontrak sekarang. Ya. Nanti ini kami tanda tangani dengan Korti ya per hari ini 3 September koordinator mata kuliah saya wakil Kortinya siapa? Apa saja? Mahasiswa dan dosen wajib hadir tepat waktu pada saat perkuliahan, baik itu online maupun offline. Setiap kelompok
belajar diharuskan membuat atau menyetorkan tugas yang diberikan. Nanti kami buat kelompok-kelompok belajarnya dikasih tugas. Mahasiswa diwajibkan hadir, ini memang menjadi ini pegawai yang akan ngecek. 75% untuk mengikuti UAS. Evaluasi keberhasilan proses pembelajaran mahasiswa dilakukan berdasarkan keaktifan dan tugas proyek dan juga UTS UAS. Bentuk soal nanti bisa pilihan berganda, bisa esai. Penentuan nilai akhir. Ya. Eh, Bobot penilaiannya 60% tugas, 20% UTS, 20% OAS. Ini harus Anda nerima gitu. Karena memang perintahnya lebih banyak, 60%. Itu eh, pembelajaran sekarang itu lebih banyak kepada apa namanya? eh, soft skill, jadi keterampilan yang lebih banyak menuntut keaktifan saudara. Baru TS UAS-nya. Mahasiswa yang nilainya tidak lengkap sampai saat ujian akhir semester dinyatakan tidak lulus. Itu saya kira yang menjadi kontrak kita. Ada pendapat? Halo? Dari kelas A. Saya tanya dulu, perwakilan kelas A. Ada? Saya punya absennya kok, masa saya harus baca? Halo, dari kelas Sejauh A? ini belum ada, Prof. Oke, bisa menerima itu kan? Izin, Prof. Ya, Nggih, bisa, Prof. kontraknya bisa ya. Kelas B. Ini tentang kontrak dulu, biar bisa nanti saya kirimkan untuk tanda tangan ini. Kelas B? Bisa diterima, dokter. Oke, kelas C. Bisa Tolong menerima. wakilnya, biar cepat Bisa kita. diterima, Prof. Oke, terakhir kelas D. Bisa diterima, Prof. Oke, ya, ini direkam loh. Jadi ini kami rekam ini, ya. Baik, kita lanjut sekarang. Kontraknya sudah. Sekarang kami lanjutkan kepada bagaimana pembagian kelompok. Ya. Setiap kelas tadi saya sudah katakan dibagi menjadi kelompok karena kelasnya hanya kelas C saja yang 32 kalau tidak salah, yang lainnya A, B, dan D itu 35 orang. Kita bagi 4 sehingga kelompoknya akan ada ya 8 dan 9. 9, 9, 9, 8, 9, 9, 9, 8. Yang 32 kelas C-nya menjadi 888 begitu. Masing-masing tolong diatur siapa ketua kelompoknya. Lalu pembagian tugas nanti diatur di kelompok dan ini menjadi project based learning. Jadi Anda agak berbeda kalau ada waktu patologi klinik Anda mengerjakan praktek, kalau ini enggak. Coba pelajari paper itu, topik itu diterjemahkan bersama-sama di kelompok yang isinya 8 orang, ini mungkin Pak, kalau bisa 4 orang, tapi ini ya terlalu banyak kelompoknya nanti, 4 atau 8 atau 9 orang, diskusikan bareng-bareng, lalu buat, ya dari bagi itu, buat, dan di akhir mungkin di UTS kami akan tagih kemajuannya, kemudian di ujian akhir juga kami minta untuk dipresentasikan. Itu harus offline, ya. Kita akan bagi kelas, ya. Tadi seperti tadi kami dengan Pak Karang mungkin bagi gitu loh. Sambil menilai, mengambil nilai karena cukup bobotnya itu 60%, 60%. Tugas terstruktur, laporannya 40. Anda berdelapan sama dah nilainya. Ya. Tapi presentasi dan diskusi tugas tentu akan beda-beda. Masing-masing kan memperlihatkan nilainya 15%, keaktifan 5%. 5, 15, 40 itu jadi 60% ya, benar ya? 5, 5, 60. Kemudian UTS 20%, UAS 20%. Gitu. Sampai di sini sudah jelas ya. Saya lanjut dulu sekarang. Nah, ini tugasnya. Tugas per kelompoknya. Tadi kan ada A, kelompok 1 A1 saya sebut. A, kelompok 2 A2. Tolong nanti membuat kelompok begitu, jangan ngawur dulu tuh Pak, ada yang ngawur. Kelompok 2A itu nggak ada kelompok 2A. Yang ada adalah kelompok A2. Ya. Itu nanti saya akan nilai benar, berarti Anda tidak teliti. Ini kan sudah semester tinggi gitu. Kelompok 3C, saya kan bingung 3C. Kelompok C dulu kelasnya, C3 itu ada. D4 ada. Ya, D1, D2. Lalu nama orang jangan sampai itu pernah terjadi kemarin ya.
nama anggota kelompok nggak masuk, ya nggak keluar, saya nggak keluarin nilai. Berarti dia tidak aktif di sana. Belakangan baru nyusul, Pak, saya begini, saya begini. Itu kelihatan banget gitu loh. Kelompoknya itu tidak solid. Oleh karena itu kelompoknya saya, kalau tidak salah, saya kurangi itu 0,5 nilai. Walaupun dia akhirnya dapat jadinya tinggi, tapi ada juga menjadi B plus gitu. Ya, saya kurangi pengurangannya itu untuk keseluruhan. Ya, kok bisa ada yang ini, saya enggak. Akhirnya saya tanya kelompoknya, benar ini benar Pak, saya salah tidak memasukkan. Nah itu kan, ini salah memasukkan atau baru terancam begitu, baru dia minta ditekan. Saya kurang tahu, tapi saya berpikir positif. Oke, kembali sekarang kemari, tolong nanti perhatikan hal-hal kecil seperti itu. Karena kita sudah pernah di patologi klinik, sekarang di komunikasi, dan komunikasi ini dinilai hal-hal yang seperti itu, ya. Karena tidak ada praktikum, praktiknya seperti itu, keterampilan seperti itu. Oke, eh, saya ambilkan dari buku ini, Handbook of Veterinary Communication, di chapter 1. Jadi bab satunya itu Basic Communication Skill, ya. Waktu masih di semester 2 ini dasar komunikasi saya tekankan ini, ya. Tapi sekarang silakan Anda baca sendiri, itu kelompok 1. Ya. Ini sangat terkait sekali setelah ini ke kelompok 2. Ini kebetulan di chapter 2. A Framework for the Veterinary Consultation. Jadi ada kerangka bagaimana, kalau di dokter hewan itu Radford, ini ahlinya, ahli komunikasi. Radford itu menyebutnya consultation, bukan komunikasi. Karena kok ya terdasuk di dalamnya adalah komunikasi. Bagaimana kerangka untuk konsultasi veteriner. Inilah kerangka ini yang kita pakai, dan mahasiswa yang S3 di bawah bimbingan saya sekarang itu mencoba akan memodifikasi frameworknya Alan Radford untuk ala Indonesia lah begitu. Dan ini memang bagus, tapi itu cocok, sudah digunakan lama ini di luar sejak tahun 2006, itu 20 tahunan ya. Kita baru makan mempelajarinya, tapi ada hal-hal yang perlu kita sesuaikan. Oke, itu kelompok 1 dan sangat terkait sekali, maka kelompok 2 harus membaca juga kelompok 1 juga harus membaca kelompok 2, tapi kami bagi. Kemudian yang kelompok 3 dan kelompok 4 tugasnya adalah menelaah, membuat. Ini Anda sudah lihat ini? Halo? Sebelum saya ganti slide? Sudah, Prof. Sudah, ya. Sudah, Baik, Prof. kelompok 3 dan 4 ini tugasnya juga saling terkait. Kami kasih publikasi, ya. Publikasi, satu dari Petrovsky, satunya lagi dari Nikolai Carr. Ini bersambung juga, tapi durasi waktunya satu dipublish 2015, ini tahun di 2023. Ya, tentang apa? The Art and Science, ya, ilmu dan seni, ya, seni ini keterampilan, Consultation and Bovine Medicine. Jadi bagaimana seninya dan ilmunya berkonsultasi, berkomunikasi pada bovine medicine, saya pakai ini. Jadi ternak besar. Kebetulan itu yang dipublish. Ada dog, ada sih. Saya ambil ini dulu. Ya mungkin tahun depan saya pakai yang dog. Use of Modified Calgary Cambridge Guide. Dia menggunakan modifikasi Calgary Cambridge. Gitu. Yang ditugas 2 tadi, Radford akan menceritakan hal itu juga. Nanti boleh. Kemudian yang kelompok 4 sambungannya. Di sini sebenarnya terlalu banyak itu. Sambungannya ini part 2. Anda bisa lihat kursornya part 2. The Art and Science Consultation in Bovine Medicine, Use of Modify Calgary Cambridge Guide, part 2, di bagian 2-nya. Ini perlu rentang, ini dipublish 2015, ini 2023. 7 tahunan, 5 tahunan lebih baru dipublish. Syukur kita punya. Jadi ini kami jadikan project, tugas untuk perkuliahan Anda. Lalu bagaimana kami membaginya, saudara-saudara? Ini yang kelas A. Anda bisa lihat di layar? Bisa, Bisa, Prof. Prof. Ya, saya tinggal memotong aja nomor-nomor. Nomor 1, apa kami boleh pindah? Enggak, saya bilang tidak. Saya ingin melihat, memudahkan juga, memudahkan penilaian, memudahkan untuk melihat yang lainnya, dan juga melihat mampu enggak ini.
1 sampai 9 di klub A1, 10 sampai 18 di A2, 19 sampai 27 di A3, 28 sampai 35 di A4. Ya. Oke, ini kelompok B, sama juga saya hanya motong di absennya aja. Sampai nomor 9, sampai ini B1, B2, B3, B4. Itu kelompoknya. Bukan 2B ya, B2. Kalau keliru nanti itu tentu kami potong nilainya berapa persen begitu. Kelompok C, nah ini yang ada cuma ada 32, jadi 88. C1 8 orang, ini 8 orang, C3 8 orang, C4 juga 8 orang. Dan kelompok D juga sama. Jadi Anda sudah bisa melihat siapa teman Anda. Kapan mulai bekerja? Mulai nanti udah. Karena tugas sudah bisa kami berikan, ya. Lalu silahkan Anda atur, gitu. Ya, saya kira ini lebih mudah karena ketika kita sudah pernah mengalaminya di patologi klinik. Mungkin di kuliah lain juga, tapi paling tidak dengan cara kami, cara saya, gitu, sudah punya pengalaman. Saya kira itu, lalu dalam perkenalan berikutnya apa yang ingin saya sampaikan? Oh ini jadwal kuliah. Jadwal kuliah juga saya sudah buatkan, ya. Tanggal 3 sekarang ini pendahuluan, RPS, kontrak perkuliahan, penjelasan, tugas, dan lain sebagainya. Sudah. Kemudian minggu depan tuh libur, pagar besi, baru minggu depannya lagi kita ketemu Rebo, pengertian dan dimensi komunikasi. Kalau KKA itu Kadek Karang Agustina. Dasar dan prinsip, unsur dan strategi. Baru tanggal 8 Oktober ketemu lagi dengan saya NSD, kita bicara tentang panduan konsultasi dokter hewan berdasarkan model Calgary-Cambridge. Ini butuh waktu 2 kali pertemuan kita, tanggal 8 dan 15. Baru kemudian kita selingi dengan UTS, kita akan melihat pengerjaan proyeknya. Apakah itu proyeknya kita akan lihat, atau kita mungkin seperti tadi akan ada ujian di seputar itu. Ya, entah itu essay atau entah itu checkpoint. Lalu baru bicara tentang komunitas nih Pak Karang lagi, karena beliau ahlinya, bagaimana menerapkan eh, aplikasi pengembangan masyarakat veteriner dalam penanganan penyakit zoonosis. Ya, ini 2 kali, kemudian kita akan presentasi. Ini ada waktu mulai 12 sebelum Natal kita sudah selesaikan. Baik, saudara-saudara, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Nandia. Baik, izin Prof. Ya. Mohon maaf sebelumnya, saya dari kelas B. Izin memberitahu Prof. Tadi itu di kelas B untuk kelompoknya hanya 4 kelompok dengan 35 orang. Ya. Izin Prof. Untuk dari kelas B sendiri itu peserta mahasiswa untuk ilmu komunikasi ini ada 48 orang, Prof. Wow, nanti saya cek dulu, cross check. Saya kan dasarnya harus formal ini dulu. Saya mau tanya, Iya, kok Prof. bisa menjadi 48 ya? Banyak banget, itu apa bergeser semuanya mau ngumpul ke sana? Oke, oke. Kalau itu saya tangguhkan untuk memasukkan ini di OASE tadinya mau gitu. Terima kasih dulu ya, terima kasih. Terima kasih kembali, Prof. Ya, saya akan cek dulu ke bagian akademik ya. Karena yang turun ke kami yang masih formal di sistem itu ya. Terima kasih dulu ya. Apa ini masih ada lanjutan nggak dulu? Sebelum saya buka sesi yang berikutnya. Oke, sudah selesai. Saya stop sharing dulu. Halo? Anda masih dengar saya? Oke, Masih Prof. terdengar. Masih, Prof. Oh, ini apa? Ya, oke. Oke. Ya, silakan. Tadi terima kasih. Tadi sudah pemberitahuan untuk kelompok B ya. Saya tidak tahu kalau kelompok A apa. Tadi dari 35 jadi 48. Nambah lagi berapa itu ya? Banyak banget. 35 jadi 40 aja udah tambah 5, tambah 8 lagi. Ya mungkin kelas. Saya tidak bisa membagi kelompok, mungkin orangnya dipadatkan nanti. Mungkin itu pikir. Tapi saya akan cek dulu, cross check juga. Kenapa kok ada di kelas B banyak banget gitu lah. Ya. Oke,
Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Prof. Ya, silakan Eh, Saudara Kristianto. Oke, Prof. Saya boleh bertanya mengenai OIA tadi, Prof, yang menurut saya itu, Prof, Ya, menarik juga dibahas, dokter, karena dalam realitanya di kedokteran hewan itu, contohnya kami, dokter, saya pribadi itu masih gugup, apalagi kalau dihadapkan langsung dengan klien atau masyarakat, gugup gitu, Prof. Oke, lanjut ke pertanyaannya, dok, ya. Prof. Kalau fakta di lapangan kan seringkali itu pemilik hewan menolak tindakan medis karena dalam hal itu alasan biaya. Bagaimana seharusnya sebagai dokter hewan menyampaikan pilihan terapi agar tetap etis begitu, dok, Oke. Prof, tapi bisa diterima oleh klien. Terima kasih, Prof. Oke, terima kasih Kristianto. Itu diantaranya ya. Nanti jangan khawatir. Sekarang kan Anda baru semester berapa? Semester 7, ya masih lama. Anda akan melewati koas dan lain sebagainya. Di koasistensi juga kita sudah mulai menekankan apa yang Anda tanyakan tadi. Ya, bagaimana kalau klien menolak tidak hanya di lapangan, di klinis pun dibawa misalnya. Ini harus diperiksa lab, mungkin itu karena dokternya masih ragu gitu. Profesional kita tidak boleh mengatakan saya perlu periksa lab, tapi klien tidak ngasih. Itu kita harus menghormati juga, nggak boleh paksa gitu loh. Ya, yang satu seperti tadi, ini mahal, saya tidak mau bayar gitu loh. Ini ada yang makanya jangan sampai di belakang hari dituntut, yang nanti ada yang disebut dengan informed consent. Jadi ada persetujuan. Karena Anda setuju tidak melakukan, karena Anda yang meminta. Ya, kalau dari pelajaran dokter hewannya, habis ini kita lihat, misalnya ada ronsen untuk meyakinkan dan lain sebagainya, tapi karena dia tidak mau, ya Anda loh, ini ada persetujuan bahwa Anda yang tidak ini, gitu loh. Seperti tadi. Tapi kembali lagi adalah ujung-ujungnya adalah keterampilan kita berkomunikasi, Mas Kristianto. Ya, karena komunikasi yang efektif itu bukan hanya terampil berkomunikasi, tetapi berdampak dia gitu loh. Kalau Anda punya saran, dianya tidak mau, itu berarti Anda termasuk gagal. Ya. Harus introspeksi, jangan nyalahin orang luar. Di mana kira-kira saya salahnya? Tapi kalau orang lain ngasih penyuluhan kok mau, kalau ini kok di dokter ini kok mau dia gitu loh. Ya. Jadi, oke, kalau sampai pada saatnya upaya kita juga dia kekeh, juga tidak mau, nanti ada tata cara. Nanti kita akan bicarakan ketika kita bicarakan Calgary Cambridge model, ya. Nanti kita akan bicarakan hal itu. Tapi sebagai pertanyaan awal bagus. Jadi, memang kita membutuhkan keterampilan. Keterampilan itu sekali lagi tidak hanya bisa dengan membaca saja, tetapi juga dilakukan, apalagi komunikasi itu harus dipraktekkan. Itu saya kira ya, itu dulu untuk kali ini. Kita akan nanti ada slot, ada pada topik-topik tertentu akan lebih dalam tentang apa yang ditanyakan tadi. Masih ada lagi? Ini sudah hampir 1 jam. Kalau tidak ada, ya selain sudah di absen tadi, saya mau print screen dulu ini. Bagi yang bisa membuka videonya, silakan. Bagi yang tidak harus. Ya, oke, saya sudah ambil di lembar pertama. Ada berapa lembar ini? Ya. Oke, saya akan mengambil di lembar kedua. Terima kasih yang sudah bisa membuka ininya. Tidak pun tidak masalah, tidak harus ini, karena absensi ini sudah langsung terekam tadi. Ya, saya ambil rekaman yang ketiga, lembar ketiga. Baik, terima kasih. Lanjut, ini ada berapa ini? Lanjut dulu 5. Lembar berikutnya, ya. Terima kasih. Saya lembar yang terakhir ini. Ya, lembar yang terakhir. Oke. Print screen sudah saya copy. Baik, terima kasih saudara-saudara. Kita akhiri sampai di sini. Selamat pagi.
Terima kasih banyak, Selamat Prof. pagi, Prof. Terima Bagaimana? kasih, Prof. Selamat pagi. Terima kasih, Selamat, Prof. ya, selamat siang ya. Selamat pagi menjelang siang.